Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Pada pelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan hewan dengan perkembangbiakan tumbuhan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian ya anak-anak ya. Sama dengan perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, Ibu ingatkan kembali, apa itu perkembangbiakan generatif? Adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 ovipar. Nah, ovipar ini disebut juga dengan bertelur. Nah, kalau bertelur anak-anak, ini banyak contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, Ibu buat satu contohnya, ya. Misalnya Ibu buat burung. Kemudian apa lagi? Ikan dan lain-lain. Yang kedua adalah perkembangbiakan generatif dengan vivipar. Nah, kalau vivipar ini melahirkan atau bisa juga disebut dengan beranak ya, yang kalian sering dengar. Nah, berkembang biak dengan vivipar ini juga banyak contohnya yang kalian bisa lihat ya anak-anak ya. Ini biasanya hewan mamalia. Nah, hewan mamalia misalnya apa? Anjing, tikus, kucing, dan lain-lain. Nah, kemudian ovovivipar. Nah, ini kadang-kadang yang banyak anak-anak yang salah ya anak-anak ya. Ini ovovivipar memang dia bertelur dan melahirkan. Nah, bertelur dan melahirkan ini maksudnya apa? Yang namanya ovovivipar ya, di dalam tubuh induk dia dilindungi telur, atau dalam tubuh induk bentuknya telur. Nah, tetapi begitu lahir bentuknya langsung sama dengan induknya ya. Bentuknya langsung sama dengan induk. Nah, Ibu buat ya, apa sih perbedaan antara ovipar dengan ovovivipar, Bu? Sama-sama dia bertelur. Nah, kalau dia vivipar anak-anak, dia ini ada proses yang namanya pengeraman. Jadi, begitu keluar dari tubuh induk, dia bentuknya telur dan tidak langsung sama seperti induknya. Jadi ada proses yang namanya proses pengeraman. Tetapi kalau dia ovovivipar, dalam tubuh induk dia telur, tetapi begitu keluar dia langsung menetas ya, dan bentuknya sama dengan induknya. Nah, ini contohnya agak banyak ya anak-anak ya. Kalian mungkin bisa lihat contoh-contoh yang lain dalam internet, tetapi di sini Ibu buat contohnya. Contoh misalnya ular boa atau ular derik. Nah, ada orang yang bilang, Ibu, buaya itu masuk kepada ovovivipar enggak? Nah, setahu Ibu anak-anak, karena Ibu sudah pernah melihat prosesnya, itu kalau buaya dia bertelur tidak langsung lahir ya, menunggu beberapa lama atau beberapa waktu. Jadi di sini ada ular boa dan ular derik. Nah, kemudian
Di dalam generatif ini ya anak-anak ya, dalam generatif ini menurut ya tempat terjadinya pembuahan. Nah, ibu buat ke sini ya. Menurut tempat terjadinya pembuahan, ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu internal. Internal ini pembuahan terjadi di dalam tubuh induk ya. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk. Nah, ini juga contohnya banyak anak-anak ya. Misalnya apa Bu? Ayam ya, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah eksternal. Nah, eksternal ini pembuahan terjadi di luar tubuh induk. Nah, ini contohnya ikan, kodok. Ya, ini contohnya cuma dua ini saja ya anak-anak ya yang terjadi di luar tubuh induk. Tetapi kalau dia internal di dalam tubuh induk, ini banyak contohnya. Nah, ibu buat di sini contohnya satu atau dua. Contoh sapi, kambing. Nah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif. Tadi ibu sudah bilang, tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang yang pertama dia dengan fragmentasi. Apa sih fragmentasi, Bu? Fragmentasi ini adalah perkembangbiakan dengan membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ibu buat contoh di sini nih, contoh cacing pipih. Nah, bagaimana anak-anak dia membagi dua bagian yang sama besar? Misalnya ibu buat ini contoh cacing pipih, ya. Nah, dia akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama besar. Dan ini bagian sini menjadi individu baru. Bagian yang sini itu juga menjadi individu baru. Nah, tetapi tidak semua cacing ya anak-anak ya. Contohnya hanya cacing pipih atau ada juga yang bilang cacing pita, sama aja ya. Nah, kemudian membelah diri. Kalau dia membelah diri, ini membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, perhatikan anak-anak perbedaannya. Kalau dia tadi fragmentasi, ini hanya dibagi menjadi dua bagian saja. Nah, tetapi kalau dia membelah diri, ini beberapa bagian. Nah, ibu buat contohnya bakteri. Nah, dia ini contohnya ya anak-anak ya, ibu buat ke sini. Ini contohnya dia pertama satu, nih. Kemudian dia bisa membagi dua, jadi dua. Nah, kemudian bisa jadi 4. Nah,
Ini contoh dari membelah diri. Jadi lihat perbedaannya. Kalau dia fragmentasi hanya 2, tapi kalau dia membelah diri bisa menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan tunas. Nah, emang ada Bu hewan dengan tunas? Nih, ada ya anak-anak ya. Dengan tunas ini ada yang namanya hidra. Ya, hidra ini memang dia bentuknya seperti tumbuhan, tapi setelah diteliti, bagian-bagian tubuhnya itu semua zat-zat yang ada di situ semua menyerupai hewan anak-anak, bukan menyerupai tumbuhan. Jadi dia masuk kepada hewan. Nah, hidra ini begini nih anak-anak ya dengan tunas. Dia bentuknya panjang seperti ini. Kemudian di sini ada cabangnya. Nah, kemudian di sini ada cabangnya. Nanti untuk menjadi individu baru, maka dia akan tumbuh tunas di sini nih. Nah, ini namanya tadi tunas. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi hewan yang dengan tunas. Nah, contohnya karang, ya, terumbu karang atau karang kalau masih hidup, karang. Nah, ini juga kadang-kadang kita salah ya anak-anak ya. Contoh, kadang-kadang kita merasa karang yang kita lihat di pantai itu adalah tumbuhan. Nah, tetapi ternyata kalau kita pelajari dalam ilmu IPA, khususnya ilmu biologi, maka karang ini termasuk kepada jenis hewan. Ya. Nah, bagaimana Bu bisa itu disebut dengan hewan? Tadi Ibu sudah ceritakan sama dengan hidra. Setelah diadakan penelitian, maka bagian-bagian tubuh hidra dan tubuh karang itu dia menyerupai bagian dari tubuh hewan. Nah, demikianlah anak-anak ke pelajaran kita tentang perkembangbiakan hewan pada hari ini. Nah, nanti Ibu akan memberi tugas kepada kalian dan tugasnya mohon dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, terima kasih anak-anak.